Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Tuhan selamanya. Ayo anak-anak, kita ke sekolah minggu GKI Stadion. Hai anak-anak semua, senang sekali hari ini Lausa Berta bisa menyapa kalian di sekolah minggu online hari ini. Gimana? Semua di rumah sehat semua kan? Ya, sebelum kita mulai, kita apa anak-anak? Berdoa dulu. Yuk, kita akan siapkan hati kita. Kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh bersekolah minggu bersama-sama. Tuhan tolong kami agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak, hari ini Lausa Berta punya sebuah kata misteri. Waduh, coba ya, kalian kira-kira bisa menebak kata misterinya apa enggak ya? Petunjuknya seperti ini. Nah, ada yang tahu kata misterinya apa? Lausa kasih 1 menit lah untuk kalian berpikir. Mulai dari sekarang ya.
Coba sekarang kata apa yang Lause maksud? Apa anak-anak? Ragi? Bukan. Katanya itu bukan ragi. Kalau ragi itu bahan untuk bikin roti. Coba-coba yang sebelah sana Lause dengar lagi ada yang mau betul itu. Oh ya, betul anak-anak. Ragu. Nih, ada tulisannya di bawah sini. R-A-G-U. Ragu itu apa ya? Ragu adalah sebuah perasaan yang tidak yakin akan sesuatu. Seseorang yang ragu-ragu atau merasa ragu pasti berpikir sambil mikir-mikir. Aku nggak tahu sebenarnya itu tuh benar atau tidak ya. Atau aku baru percaya kalau aku sudah melihatnya sendiri. Nah, anak-anak, apakah anak-anak pernah merasa sulit percaya akan sesuatu? Apakah anak-anak akan percaya? Misalnya kalau Lause Berta bilang kita tidak bisa menjilat siku kita sendiri. Susah ternyata. Iya, ternyata tidak bisa. Ayo, anak-anak di rumah pasti baru mau nyoba toh jilat siku sendiri. Ternyata tidak bisa ya. Lalu, apakah anak-anak percaya juga kalau Lause Berta bilang seekor siput punya 27.000 gigi? Anak-anak percaya enggak? Coba ya nanti sesudah sekolah minggu kalian ajak mama sama papa. Yuk mah kita tanya Mbah Google yuk. Betul enggak tadi Lauseku tuh cerita kalau siput punya 27.000. Kalau betul giginya tuh kayak apa? Apa mulutnya cukup ya mah? Nah nanti dicek ya anak-anak ya. Atau kadangkala kita sering tidak percaya dengan hal-hal yang tidak kita lihat. Contohnya yang paling gampang lah, oksigen, udara yang anak-anak hirup setiap hari. Coba ditangkap, bisa enggak? Enggak bisa kan? Tapi anak-anak bisa merasakannya. Memang betul ya kalau kita habis bernafas, kita merasa lega. Nah anak-anak, ada hal-hal yang bisa dengan mudah kita percayai. Dan ada juga hal-hal yang sangat luar biasa sampai kita tuh susah untuk kita percayai. Hari ini Lause Berta mau ajak anak-anak ketemu dengan seseorang yang sama mengalami RAGU itu loh, ragu. Perasaan ragu-ragu karena kesulitan untuk mempercayai sebuah berita yang luar biasa yang baru dia dengar. Siapa yang penasaran sama ceritanya? Yuk kita dengarkan sama-sama. Pada malam hari ketiga sejak Yesus mati dan dikuburkan, murid-murid Yesus berkumpul di sebuah rumah. Semua pintu di rumah itu dikunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Tiba-tiba datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Murid-murid itu sangat terkejut, tetapi mereka juga sangat gembira ketika mereka melihat Tuhan Yesus. Pada waktu itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, tidak ikut berkumpul di rumah itu. Ketika murid-murid yang lain memberitahu Thomas, "Kami telah melihat Tuhan." Thomas menjawab, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu
dan ke dalam lambungnya, aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus kembali berkumpul di dalam rumah itu. Kali ini, Thomas juga ikut bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, lagi-lagi Yesus tiba-tiba datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Anak-anak, Thomas sempat mengalami keraguan ketika ia mendengar bahwa Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit. Dan bahkan dia juga ragu kalau Tuhan Yesus itu benar toh muncul di hadapan para murid-murid yang lain. Pada waktu itu mungkin Thomas merasa sedih dan putus asa karena Tuhan Yesus disalibkan. Bayangkan loh anak-anak, selama 3 tahun ia bersama-sama dengan Yesus dan melihat banyak sekali mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi kemudian ia melihat Tuhan Yesus seolah-olah tidak berdaya, ditangkap, dipukul, dan akhirnya dihukum mati. Karena ia sedih dan putus asa, ia sulit percaya mendengarkan kabar bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tetapi Yesus tahu loh anak-anak apa yang dirasakan Thomas. Dengan penuh kasih dan penuh sabar, Yesus muncul kembali untuk meyakinkan Thomas bahwa ia benar-benar sudah bangkit. Thomas yang kini sudah melihat Yesus secara langsung mengalami sebuah perubahan yang besar. Hatinya yang tadinya ragu-ragu dan putus asa kini menjadi sangat gembira dan dia percaya. Anak-anak, hari ini kita memang tidak bisa melihat Tuhan. Kita tidak tahu Tuhan itu di mana secara fisik, tetapi kita tetap bisa percaya kepada Dia di setiap langkah hidup kita. Itulah yang dimaksudkan Yesus dengan orang yang tidak melihat namun percaya. Kita tahu bahwa suatu hari nanti kita akan berjumpa dengan Tuhan secara langsung. Sambil menunggu waktu itu tiba, kita tetap beriman kepada kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Di Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31 berkata apa anak-anak? Ayo Alkitabnya dibuka, nggak usah tunggu. Yohanes pasal 20 ayat 30 dan sampai 31 berkata, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Dari situlah kita tahu bahwa Alkitab tidak mencatat seluruh peristiwa dan seluruh mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Tetapi apa yang ditulis di dalam Alkitab itu apa anak-anak? Cukup untuk menolong kita
kita mengenal Tuhan Yesus dan percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Itulah sebabnya kita perlu untuk rajin membaca Alkitab kita dan belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya kita tahu apa yang benar dan kita tidak akan meragukan Tuhan Yesus lagi. We believe Jesus is the Son of God. We believe He came to save us on the cross, and there's a need for all the world to know His love. We believe that His love is big enough. I want you to know Him. I want you to love Him like I do, and to know how much He loves you too. We believe Jesus is the Son of God. We believe save us on the cross, and there's a need for all the world to know His love. We believe that His love is big enough. We believe that His love is big enough. Anak-anak, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Ibrani 11 ayat 1. Nah, yuk semuanya ambil Alkitabnya. Kita buka kitab Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Sudah ketemu semua belum? Yuk, kita baca sama-sama ya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, anak-anak, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita berpisah, mari kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Jika Tuhan sudah mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami semua. Ampuni kami Tuhan jika kami seringkali kurang percaya kepada Tuhan. Ampuni kami jika seringkali kami ragu-ragu kalau Tuhan ingin menolong kami. Ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar lewat cerita firman Tuhan hari ini. Kami mau percaya kepada Tuhan meskipun kami tidak melihat. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dadah anak-anak, sampai jumpa. Anak-anak, hari ini adalah YouTube Sekolah Minggu Online GKI Stadion yang terakhir. Mulai minggu depan, Lause menantikan kedatangan anak-anak di Sekolah Minggu GKI Stadion jam 8 pagi. Ingat-ingat ya anak-anak, jam 8 pagi. Sampai ketemu di gereja. Tuhan Yesus memberkati.
Ayat persembahan hari ini diambil dari Mazmur 54 ayat 8 yang berbunyi, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Selesailah sekolah